Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juliani Eka Fadila dengan NIM 230802057. Sebelumnya, tujuan saya membuat video ini yaitu ini merupakan tugas tambahan saya di mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Perawati MPD. Karena minggu lalu saya dan anggota kelompok saya yang lain itu giliran presentasi di kelas. Tetapi saya hanya sendiri yang tidak hadir mengikuti presentasi tersebut dikarenakan saya izin mengikuti Duta Literasi Keuangan OJK Riau 2026. Baik, langsung saja saya mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya yang lain. Judul kami yaitu proposal penelitian, proposal kegiatan, pelaporan hasil penelitian, dan hasil kegiatan. Sebelumnya, nama anggota kelompok kami yaitu ada Adelia Sinulinga, Dinda Azahra, Aisyah Azahra, dan saya sendiri Juliani Eka Fadila. Lalu yang pertama yaitu ada proposal penelitian dan proposal kegiatan. Pengertian proposal penelitian itu yaitu ada proposal penelitian adalah usulan yang berisi rencana kegiatan penelitian yang disajikan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang di sini dapat saja seperti lembaga, instansi yang akan mensponsori atau membiayai penelitian tersebut. Tempat atau sasaran penelitian, dan lembaga atau instansi yang meminta dilakukannya penelitian. Untuk keperluan penulisan skripsi, proposal penelitian diperlukan untuk memperoleh persetujuan dari ketua jurusan atau ketua program bidang studi. Lalu ada pengertian proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja. Proposal ini sejatinya dibuat sebelum suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan izin atau mencari sponsor acara agar bisa membantu secara finansial ataupun non-finansial. Lalu ada membangun konteks teks proposal, yaitu membangun konteks teks proposal sama dengan mendesain teks proposal. Sebelum Anda ingin membuat sebuah teks proposal, maka Anda diminta untuk mengeksplorasi terlebih dahulu sejumlah persoalan yang dapat menunjukkan jalan ke arah penyusunan proposal dan mengetahui proposal jenis apa yang akan kita buat. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur proposal penelitian. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan ini isinya ada latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan juga hipotesis. Nah, yang kedua yaitu ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Ini isinya yaitu adalah landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian ini di dalamnya ada waktu dan lokasi, sumber data penelitian, dan juga alur penelitian. Nah, selanjutnya yaitu ada menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal penelitian. Secara umum, proposal penelitian memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu latar belakang dilakukannya penelitian. Yang kedua yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga yaitu manfaat dan pentingnya penelitian. Dan yang terakhir, yang keempat, tinjauan teoritis yang menguraikan acuan teori utama atau grand teori. Dan elaborasinya serta keterkaitannya dengan berbagai hasil penelitian terdahulu. Lalu ada kerangka berpikir atau bingkai acuan atau trim out reference dalam melakukan penelitian terhadap masalah itu. Lalu ada sumber data atau subjek penelitian, asumsi atau hipotesis yang akan diuji, instrumen pengumpulan data yang akan digunakan, metode atau prosedur penelitian, teknik analisis data yang akan dilakukan, dan daftar pustaka sementara.
Selanjutnya yaitu ada menganalisis formulasi bahasa dan proposal. Bahasa proposal banyak diwarnai oleh penggunaan modalitas akan. Kata yang setara dengan akan adalah ingin, tetapi kedua kata itu mengandung perbedaan. Kata akan berorientasi kepada hal yang dituturkan, sedangkan kata ingin berorientasi kepada diri penutur. Bahasa proposal mengandung makna keakanan dan menggambarkan bahwa penelitian yang dimaksud belum dilaksanakan, tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Manfaat penyusunan proposal merupakan rancangan sebuah penelitian akan dikerjakan. Proposal dapat memandu arah yang akan dituju oleh penelitian. Proposal merupakan rangkaian yang tidak dapat dilepaskan dari penelitian atau kegiatan yang dirancang. Dari proposal dapat diketahui apakah penelitian yang akan dilakukan itu terencana dan terukur dengan baik atau tidak. Selanjutnya yaitu ada menganalisis pihak yang diberi proposal. Proposal penelitian itu ditujukan kepada sponsor sebagai penyandang dana. Tentu saja proposal itu harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh sponsor tersebut. Pada konteks ini, Anda harus membuat proposal yang memenuhi harapan pembimbing dan sponsor, sehingga proposal Anda disetujui untuk direalisasikan. Nah, selanjutnya ada merekonstruksi teks proposal. Dalam mengungkapkan hasil rekonstruksi, Anda boleh menggunakan bahasa Anda sendiri. Tetapi, Anda harus tetap mempertahankan struktur teks, isi, dan genre mikro yang ada. Cara yang ditempuh adalah yang pertama, tentukan teks proposal yang akan Anda rekonstruksi. Yang kedua, bacalah teks proposal itu dengan teliti dan pahamilah struktur teks beserta isinya. Yang ketiga, ringkaslah tahapan demi tahapan pada struktur teks itu dengan kalimat-kalimat Anda sendiri, tetapi tidak mengubah isinya dan genre mikro yang ada. Yang keempat, rangkailah ringkasan dari setiap tahapan itu menjadi satu kesatuan. Yang kelima, sebelum dianggap sebagai kesatuan ringkasan akhir, periksa kembali apakah rangkaian ringkasan itu sudah Anda susun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keenam, kesatuan alasan akhir yang telah diperiksa ulang itu adalah rekonstruksi yang Anda hasilkan. Nah, selanjutnya yaitu ada menyusun teks proposal yang baru. Proposal penelitian atau proposal kegiatan yang ada merupakan milik pribadi. Namun dalam proses penyusunan masih didasari oleh model yang sudah ada. Penulis dapat mencontoh struktur teksnya, genre mikro yang digunakan di dalamnya, dan formulasi bahasanya, tapi pokok persoalan yang diteliti atau kegiatan yang dirancang berasal dari inisiatif penulis itu sendiri. Selanjutnya, membuat rangkuman. Membuat rangkuman dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membaca semua teks, kemudian menandai bagian yang dianggap sangat penting. Yang kedua, menuliskan informasi yang dianggap penting dengan informasi pendukung. Yang ketiga, setelah itu membuat kerangka, kemudian kembangkan menjadi sebuah rangkuman. Yang keempat, membaca kembali hasil rangkuman yang telah dibuat dengan teks bacaan asli, maka akan terlihat kelebihan dari sebuah rangkuman tanpa merubah makna dan teks bacaan yang kamu rangkum. Selanjutnya, laporan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Laporan hasil penelitian dan kegiatan merupakan dokumen tertulis yang memuat proses pelaksanaan temuan, serta hasil akhir dari suatu penelitian atau aktivitas tertentu yang disusun secara sistematis dan berdasarkan kaidah ilmiah. Laporan ini berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah agar hasil yang diperoleh dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Selanjutnya, membangun konteks teks laporan. Penyusunan konteks dalam laporan bertujuan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai latar belakang, tujuan, serta pentingnya penelitian atau kegiatan yang akan dilakukan.
Bagian ini menjadi dasar pemahaman sebelum pembaca masuk ke pembahasan yang lebih mendalam. Secara umum, konteks laporan disajikan dengan bahasa formal, bersifat informatif, dan menekankan urgensi dari penelitian atau kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya ada menelusuri model teks laporan. Struktur laporan penelitian umumnya terdiri atas pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, sedangkan laporan kegiatan biasanya meliputi pendahuluan, deskripsi kegiatan, proses pelaksanaan, hasil kegiatan, evaluasi, dan penutup. Selanjutnya, menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan. Setiap bagian dalam laporan memiliki karakteristik atau fungsi bahasa yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Pendahuluan bersifat deskriptif untuk menjelaskan latar belakang. Metode bersifat prosedural untuk menggambarkan langkah-langkah penelitian. Hasil bersifat informatif dalam menyajikan data. Pembahasan bersifat argumentatif untuk menafsirkan hasil, serta kesimpulan bersifat ringkasan yang merangkum inti temuan. Selanjutnya, merekonstruksi teks laporan. Rekonstruksi teks laporan dilakukan dengan menyusun kembali struktur laporan, memperbaiki penggunaan bahasa, serta mengorganisasi data agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penulisan laporan dari segi kejelasan, keteraturan, dan kesesuaian dengan kaidah akademik. Selanjutnya, menyusun teks laporan yang baru. Dalam menyusun laporan baru, penulis perlu memperhatikan beberapa aspek penting, antara lain, sistematika penulisan yang runtut dan jelas. Yang kedua, penggunaan bahasa ilmiah objektif. Yang ketiga, penyajian data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, membuat rangkuman. Rangkuman merupakan penyajian singkat dari keseluruhan isi laporan yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Penyusunan rangkuman harus dilakukan secara padat dan jelas tanpa menambahkan informasi baru. Lalu, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa proposal penelitian dan proposal kegiatan merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting dalam dunia akademik maupun organisasi, karena berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan suatu kegiatan atau penelitian secara sistematis, terarah, dan terukur. Proposal penelitian digunakan untuk merancang kegiatan ilmiah yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, landasan teori, metode penelitian, hingga jadwal pelaksanaan. Sedangkan proposal kegiatan digunakan untuk merancang suatu program kerja atau aktivitas tertentu yang memuat tujuan, bentuk kegiatan, waktu, tempat, susunan panitia, dan anggaran biaya. Dalam penyusunannya, proposal harus menggunakan bahasa baku jelas, logis, objektif, serta sesuai dengan struktur penulisan yang benar agar mudah dipahami dan dapat meyakinkan pihak yang dituju. Baik, itu tadi hasil diskusi saya dengan anggota kelompok saya yang lain. Mohon maaf bila ada kurangnya, dan mohon maaf bila ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.